Sekali peristiwa ada 2 orang buta mengikuti Yesus sambil berseru-seru, "Kasihanilah kami, hai anak Daud." 2 orang buta mengikuti Yesus sambil berseru-seru, berteriak. Dan ketika Yesus masuk ke rumah orang, mereka ikut masuk. Nekat sekali 2 orang ini mengikuti Yesus, orang suci, nabi, guru, orang penting, sambil berseru-seru, berani sekali. Apalagi ikut masuk ke rumah orang, padahal mereka tidak diundang. Yesus lagi bertamu, mereka tidak peduli, merangkak maju, menjumpai dia. Ada apa pada orang buta ini? Ada keinginan yang kuat dan dalam. Ada kepercayaan sangat teguh akan pribadi Yesus. Ada dorongan jiwa yang tak tertahankan, yang tak terhentikan oleh rasa malu, rasa minder, rasa takut, rasa hina oleh status mereka sebagai gembel jalanan. Iman, kepercayaan mendorong mereka untuk maju, berseru di depan umum, di muka orang, di rumah orang sekalipun. Dan Tuhan tersentuh, memuji iman mereka, dan Tuhan memenuhi apa yang mereka percayai, apa yang mereka rindukan, apa yang mereka imani. Mereka melihat keinginan dan usaha sangat penting dalam hidup kita, bagaikan sebuah motor energi raksasa yang mendorong orang untuk maju. Dan Tuhan sendiri punya keinginan yang sama untuk menolong dan membantu kita, apalagi yang berlari kepadanya. Saudara-saudariku, doa 2 orang buta ini langsung dikabulkan. Bukankah kita juga sangat banyak kali berdoa, bermohon, berseru, berlutut, bersujud selama masa pandemi ini mulai bulan Maret? Kita berdoa, kasihanilah kami Tuhan, hentikanlah pandemi ini, sudah begitu banyak korban. Apa yang terjadi? Pandemi belum berlalu, korban masih berjatuhan, zona merah bahkan menjadi hitam. Apakah doa kita gagal? Apakah doa kita tidak menambah apa-apa pada iman kita? Sabar. Coba kita lihat. Mungkin kita juga ikut buta, sehingga tidak melihat jawaban-jawaban Tuhan untuk kita sendiri secara pribadi, menjawab doa-doa kita di masa pandemi ini. Dulu kita berderma, berbagi dengan mudah, karena ada, karena berlebihan. Bukankah di masa pandemi ini, di masa susah ini, kita masih bisa juga berderma, berbagi, bahkan mungkin lebih banyak, lebih sering? Bukankah saya menjadi lebih murah hati? Bukankah saya menjadi orang yang lebih solider? Bukankah saya menjadi orang yang lebih tanpa perhitungan? Apakah kita melihat hal ini? Dulu handphone kita sumber gosip, sumber berita-berita pembunuhan,
sumber berita artis-artis yang kawin cerai, sumber kekerasan, film-film drakor. Sekarang menjadi benda suci. Kita bisa ikut misa, kita bisa ikut live streaming adorasi, kita bisa menemukan banyak katekese, iman, ajaran, refleksi yang membuat kita lebih mengenal Tuhan, yang membuat kita lebih kokoh dalam iman. Bukankah ini jawaban Tuhan? Dulu kesehatan kita anggap wajar, so biasa, sehat kok, ada vitamin, biasa-biasa saja. Tapi sekarang, setiap pagi kita dengar ayam berkokok, setiap pagi kita merasakan udara segar masuk lewat jendela pintu. Kita bersyukur masih hidup. Kita bersyukur tetap sehat, bisa bangun. Kesehatan menjadi sesuatu yang kita syukuri setiap hari. Kita lebih menghargai hidup, menghargai nafas, menghargai makanan, minuman, sayur. Dulu, rumah kita mungkin nyaris bagaikan tempat kos. Masing-masing pulang makan tidur, pagi berangkat. Dulu mungkin relasi dalam rumah hampir siapa lu, siapa gua. Sekarang rumah menjadi rumah doa, house of love. Ada saling sapa, saling dengar, susahmu apa, senangmu apa. Ada banyak waktu bersama-sama, baku panggil, baku ajak, baku dengar, baku kasih nasihat, baik-baik, sos mokol, sos sarapan, jaga diri, jangan sembarangan. Ada kepedulian, ada rasa memiliki satu sama lain. Ada hati yang lebih terarah, terbagi, tertuju kepada satu sama lain. Bukankah ini jawaban-jawaban Tuhan atas doa-doa kita? Pandemi ini kiranya membuat kita lebih melihat. Pandemi ini kiranya membantu kita juga untuk lepas dari kebutaan-kebutaan kita terhadap jawaban-jawaban Tuhan untuk setiap kerinduan kita. Tuhan juga tahu apa yang paling kita butuhkan, dan Tuhan ingin memberikannya jika kita datang kepadanya. Seperti dua orang buta itu nekat, sungguh-sungguh bermohon dan percaya. Mari kita gabungkan persembahan niat suci kita, kebutaan kita bersama roti dan anggur di altar. Dan mari kita bertemu dengan Kristus pada saat konsekrasi yang hadir secara nyata. Kita bawa kebutaan kita, kita bawa doa-doa kita bawa harapan kita, terus berdoa untuk pembebasan dari penyakit ini. Biar Tuhan yang menjawabnya atas caranya. Kita taruh kepercayaan kita taruh iman kita. Ya hati kudus Yesus, pada Jumat pertama di akhir tahun ini, kami datang dengan hati, jiwa, dan iman seperti dua orang buta itu. Semoga berkenan kepadamu. Amin.